الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subuh ini sudah ada tambahan karena ada kamera. Ini mengerikan kamera di zaman sekarang. Salah bicara langsung kena undang-undang ITE. Jadi benar-benar serius kita hari ini. Kita menggunakan pepatah Melayu, bersisir dahulu kemudian berkaca, berfikir dahulu lalu berkata. Oleh karenanya, karena berpikir nanti agak lama bicaranya, maka panjanglah cerita kita pagi ini, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mimbar ini dulu pernah kita sampaikan 7 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Ada ibu-ibu yang masih ingat? Kalau ingat dapat hadiah. Yang lalu biarlah berlalu ya. Alhamdulillah, enggak ada yang ingat. Satu di antara 7 itu adalah kesalahan orang tua dalam mendidik anak dari sisi pola komunikasi. Pola komunikasi orang tua dengan anak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 17 tempat komunikasi orang tua dengan anak. 14 tempat komunikasi ayah dengan anak, 2 tempat komunikasi ibu dengan anak, serta 1 tempat ibu dan ayah sekaligus dengan anak. Ada 17 tempat. Ternyata porsi yang paling banyak mengambilnya adalah ayah dengan anak, 14 tempat. 2 ibu dan anak, 1 bergabung ayah dan ibu sekaligus dengan anak. Apa maknanya di sini? Komunikasi sangat penting. Banyak hal yang akan bisa diberikan oleh orang tua kepada anak jika komunikasi berjalan. Seperti nasihat. Tidak mungkin orang tua bisa memberikan nasihat kepada anak kalau tidak komunikasi, tidak ada komunikasi. Demikian juga seorang ayah dan ibu tidak mungkin bisa mengetahui keluhan anaknya kalau tidak ada komunikasi. Ada masalah di lembaga pendidikan anak, ada yang ingin ia sampaikan, itu terputus karena tidak ada komunikasi. Pertanyaan, bagaimana cara membangun komunikasi orang tua dengan anak? Jawabannya pertama adalah, agar komunikasi itu bisa berjalan, hendaknya orang tua dan anak terlebih dahulu punya koneksi. Komunikasi, ini kita pakai bahasa kampus betul sekali ini. Kalau tidak connect, tidak ada hubungan, maka tidak akan berjalan komunikasi. Seperti kita juga punya HP, ada HP alat komunikasi, tidak ada jaringan, nggak bisa bicara, tidak ada jaringan. Maka terputusnya komunikasi banyak orang tua dengan anak hari ini karena anak dan orang tua tidak terkonek. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun koneksi? Allahu Akbar. Untuk membangun koneksi orang tua dan anak, kita singkat dengan 4 huruf, dan ini sering saya sampaikan supaya mudah untuk dihafal. 4 huruf, yaitu BABI. B-A-B-E. Ya, harus ada E itu akhirnya, kalau nggak ada E bahaya. BABI. B yang pertama adalah agar hubungan orang tua dan anak terbangun,
hendaknya menjadi orang tua yang baik. Adakah di antara kita pernah bertanya kepada anak-anak kita atau anak-anak orang lain, anak kecil di sekitar kita, apa indikasi orang tua itu dianggap baik? Apa pandangan anak-anak sehingga dikatakan orang tua itu baik? Nah, cucu, kalau ada cucu sudah. Atau kita sendiri, posisikan diri kita sebagai seorang anak, apa harapan kita dari orang tua itu sehingga kita mengatakan orang tua kita baik? Ternyata nggak susah menjadi orang tua yang baik. Kita coba koreksi-koreksi dari anak-anak kecil. Kalau penelitiannya tidak resmi, non formal, ternyata orang tua baik itu 3 saja dia miliki. Kalau ada 3-3 ini dalam pandangan anak secara umum, orang tua itu baik. Yang pertama adalah orang tua yang tidak kasar, orang tua yang lembut. Orang tua yang kasar itu cenderung membuat anaknya lari dari rumah, tidak betah tinggal di rumah, lebih betah tinggal di sekolah TK-nya daripada di rumah, karena di tempat TK-nya ada ibu guru yang ramah, tidak kasar. Kalau jatuh gelas nggak pernah marah, nggak apa-apa nak, nanti ibu bersihin. Sedangkan di rumahnya nggak dia dapat itu ibu TK. Di rumah dia yang ada singa betina kelaparan, marah. Orang tua yang kasar baik secara fisik atau secara ucapan lisan, verbal, non verbal, cenderung membuat anak lari dari rumah. Lari secara fisik juga atau lari secara kejiwaannya. Secara fisik langsung dia tinggalkan rumah, gak betah di rumah. Maka ada anak jam 8 berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah ganti baju keluar rumah lagi. Kalau ada anak seperti itu, orang tua harus sedih, berarti nggak nyaman rumah bagi dia. Lebih nyaman di luar rumah dengan gurunya, dengan teman-temannya. Ada nggak anak-anak seperti itu di masyarakat kita? Kenapa diam semua? Ada ya? Ada. Tapi nggak di kampung kita nggak ada, alhamdulillah. Ini indikasi kalau anak lebih sering di luar rumah daripada di dalam rumah, sudah bisa bertanya masing-masing kita, kenapa sebabnya? Mungkin di rumah itu ada orang yang kasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika." Karena rahmat Allah lah Muhammad, engkau bisa lembut, berlemah lembut. Jikalau engkau Muhammad kasar dan keras hati, niscaya orang sekitarmu akan lari menjauh. Itu ayat khitab yang langsung diajak bicara oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu sangat lembut orang. Dan orang-orang yang ada sekitar beliau itu sahabat. Sahabat itu pertama orang Arab. Yang kedua, loyalitasnya kepada Nabi kita sudah nggak diragukan lagi. Nyawa mereka pun mereka korbankan untuk membela Nabi SAW. Tapi diingatkan oleh Allah, jika engkau Muhammad kasar dan keras hati, orang Arab ini, pertama orang Arab itu didikannya memang kasar, keras, nggak sama dengan didikan kita. Kalau bagi mereka tepat, tempeleng begitu anaknya biasa aja. Itu di zaman jahiliyah dulu. Kalau ada bapak dia kecup anaknya, dia cium anaknya, itu satu kelemahan bagi orang Arab dulu. Sehingga sahabat Al-Aqra, ada seorang sahabat namanya Al-Aqra, dilihat Nabi SAW mencium cucu beliau. Dikatakan, ya Rasulullah, saya punya anak 10 orang, satu pun belum pernah saya cium, gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayang tidak disayang. Itu tipe orang Arab dulu.
Namun demikian, walaupun didikannya keras, tetap diingatkan oleh Allah, jika engkau Muhammad keras dan jika engkau Muhammad kasar dan berhati keras, niscaya orang sekitarmu akan lari menjauh. Maka apalagi anak-anak kita ini, bagaimana anak kita lembut didikannya selama ini, nggak pernah kasar, lalu tiba-tiba mendapatkan orang tua yang kasar. Watak kita orang Indonesia itu lembut, dikenal itu, di luar negeri pun dikenal orang Indonesia lembut, lalu mendapatkan orang tua yang kasar, maka akan lari dari rumah. Dan juga hadirin, orang tua yang kasar itu juga cenderung membuat anaknya memiliki sifat munafik. Bagaimana bisa? Ya, contoh, seorang anak tiba-tiba tanpa sengaja dia pecahkan gelas di dapur, pecah gelas tanpa sengaja. Lalu orang tuanya teriak, ibunya teriak, siapa yang pecahkan gelas? Teriak. Sebelum ibunya teriak pun anak itu sudah merasa bersalah, sudah takut itu. Ditambah lagi dengan teriakan, berlipat rasa takutnya. Akhirnya karena ada orang kasar tadi, orang keras tadi, membuat anak itu bohong. Oh Umi, tadi ada kucing yang lewat, dia pecahkan gelas, dia bohong. Dan bohong itu sifat munafik. Orang tua yang kasar itu akan melatih anaknya menjadi orang munafik. Cobalah diganti, marahnya itu diganti dengan mengatakan kenapa pecah nak, ataupun mengatakan enggak apa-apa, tidak mengapa, ayo bantu Umi, ayo bantu Abi untuk membersihkan piring yang pecah, gelas yang pecah itu. Lalu sepanjang membersihkan dididik, kira-kira apa pelajaran dari pecahnya gelas ini. Malah kita bisa mendapatkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita dalam kondisi seperti itu. Nah, ini orang tua yang kasar cenderung membuat anak jauh dari rumah, lari dari rumah. Dan juga na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan tentang penjaga neraka itu malaikat alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat yang keras dan kasar, itu penghuni penjaga neraka. Maka rumah yang di situ ada orang keras, orang kasar, itu mirip dengan rumah yang dijaga oleh malaikat penghuni neraka, penjaga neraka. Surah At-Tahrim ayat ke-6. Allah berfirman dari alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang keras dan kasar. Nah, ini yang pertama, orang tua yang baik dalam pandangan anak adalah orang tua yang tidak kasar. Yang kedua, orang tua yang baik dalam pandangan anak adalah orang tua yang tidak pelit, kikir, bakhil. Khususnya pada kebutuhan pokok anak, kebutuhan primer. Ketika minta tidak ada, kebutuhan pokok sekalipun tidak ada. Ini membuat anak tidak memberi penilaian baik kepada orang tua. Ada orang tua memang, khususnya bapak, itu sangat menyedihkan. Kalau ada seperti itu, kita harus bersedih. Ketika anaknya minta uang SPP sekolahnya, pesantrennya, orang tua itu menunda-nunda, bapak itu menunda-nunda. Tapi untuk menghisap rokok nggak pernah ditunda. Layak nggak orang tua seperti itu? Nggak layak. Kebutuhan pokok anaknya, mungkin pun anaknya sudah malu ditagih sama gurunya. Ada yang diancam tidak boleh ikut untuk ujian, ditahan oleh anak itu, dan si bapak tidak memperhatikan kebutuhan anaknya dengan menunda-nunda,
tiba-tiba giliran untuk beli rokok nggak pernah tertunda. Nah ini orang tua demikian, orang tua yang tidak baik dalam pandangan anak, orang tua yang pelit. Yang ketiga, orang tua baik dalam pandangan anak itu ternyata orang tua yang tidak cuek. Tidak cuek. Dia responsif ketika anaknya pulang dari sekolah atau cucu yang sudah punya cucu pulang dari sekolah. Kakek, nenek, ini nilai adik dapat 10 hari ini. Udah, nanti saja. Ini lagi ada balas WA ini. Sakit sekali hatinya itu. Sakit sekali. Orang yang dicuekin itu termasuk orang yang jenis azab di akhirat. Orang yang dicuekin oleh Allah. Dalam hadis disebutkan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok yang tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat. Termasuk bentuk hukuman di hari kiamat itu orang yang tidak diajak ngobrol oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Sedih itu dicuekin, berat. Termasuk juga ketika seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk, lalu dicuekin oleh Nabi, dicuekin oleh sahabat sampai beberapa hari tidak ada yang mau ngajak bicara. Ketika diajak bicara, kenapa saya begini, diam semua diboikot, dicuekin oleh Nabi, sampai turunlah nanti surat At-Taubah bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Ka'ab bin Malik dan teman beliau 2 orang, satu lagi saya lupa namanya, sehingga barulah Nabi SAW dan para sahabat lain mengajak bicara. Jadi orang tua yang cuek itu menyakitkan, tidak responsif. Tambah lagi misalkan ketika anak pulang dari sekolah, mungkin anak itu dibully oleh temannya, disakiti oleh temannya, melapor ke rumah, ingin mengadu, mendapatkan perhatian, tidak dapatkan perhatian, dicuekin lagi sama orang tuanya, atau ditambah lagi dimarahin, kamu ini gitu saja, cengengnya kayak anak. Di rumah sekolah sudah dibully, di rumah pun dibully. Tidak ada tempat dia untuk menyampaikan keinginannya, tidak ada orang yang perhatian, sehingga banyak anak hari ini lebih senang pegang HP daripada orang tuanya, karena HP nggak cuek, HP perhatian sama dia. Ada anak yang belum bisa baca pun, tapi dia senang sekali pegang HP, dipanggil sama orang tuanya, nak kesini, nggak peduli dia, sanggup dia berjam-jam dengan HP. Dan tidak sanggup 5 menit pun dengan orang tuanya. Ada apa ini? Orang tua harus berjibaku hari ini, berperang melawan HP, berperang. Jangan sampai kalah. HP itu benda mati. Jangan sampai anak lebih menganggap HP menjadi orang tuanya dibandingkan kita yang sudah berlelah-lelah dari mengandung, melahirkan, mendidik, memberikan harta, memberikan nafkah, tapi tiba-tiba dia lebih senang dengan benda mati itu. Ini orang tua yang cuek. Kalau istilahnya orang Jakarta, kacang itu gurih, dikacangin perih. Kacang kan gurih, ini kacangku, kacang goreng, tapi dikacangin, dicuekin, itu perih sekali, sakit sekali. Karena manusia perlu komunikasi, karena perlunya komunikasi itulah Adam alaihissalam nggak sanggup seorang diri, sehingga Adam alaihissalam minta pendamping, Allah berikan Hawa. Kalau anak yang tidak mendapatkan peluang komunikasi itu dengan orang tuanya, berbahaya. Nanti dia akan mencari tempat. Alhamdulillah kalau tempat itu baik, kalau tidak baik maka bermasalah. Khususnya ini orang tua laki-laki yang punya anak gadis, orang tua laki-laki yang ada anaknya perempuan, itu jangan sepelekan komunikasi.
terlebih lagi komunikasi dengan bahasa cinta dari ayah ke anak yang perempuan. Jangan sempat orang yang pertama mengeluarkan kata cinta itu adalah laki-laki yang tidak halal untuknya. Kalau ada anak gadis di rumah, orang tuanya nggak pernah keluarkan kata-kata cinta, lalu dapatlah kata-kata itu dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, itu langsung kelepek-kelepek itu. Tapi kalau di rumah sering dia katakan anandaku yang baik, bungaku, sayangku, sering dia dikeluarkan oleh bapaknya untuk dia. Nanti di sekolah nggak tergoda lagi dengan bahasa itu dari teman-temannya, nggak tergoda lagi itu, karena sudah biasa. Tapi kalau jarang, nggak tahu, nggak pernah, ini berbahaya, berbahaya sekali. Bisa cepat luluh hatinya dengan laki-laki lain. Ini orang tua yang baik tadi dalam pandangan anak ada 3. Yang pertama, orang tua tidak kasar. Yang kedua, orang tua tidak pelit. Yang ketiga, orang tua tidak cuek. Selesai B. Kemudian yang kedua A, B, A. Orang tua yang asyik. Menjadi orang tua yang asyik juga tidak rumit sekali, nggak perlu jadi alumni Madinah, nggak perlu belajar S2 S3 kan? Menjadi orang tua yang asyik itu cukup sekedar bisa membuat anak senyum tertawa, itu sudah asyik. Ada nggak anak-anak pegang HP senyum dia ketawa? Bukan anak-anak saja, kakek pun ada ketika lihat HP ketawa dia. Kenapa? Karena asyik HP itu, menggembirakan. Jangan jadi orang tua kakek nenek yang kaku sekali. Nah, ada kasus seorang ustadz, anaknya gadis. Ustadz ini kaku sekali. Bawaannya ayat hadis bawaannya. Bagus. Tapi jiwa manusia itu perlu rileks. Seorang anak muda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku berzina, kata anak muda itu. Sahabat yang lain sudah hampir antam ini minta fatwa kok minta izin zina. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Bukan bacakan ayat. Tadi Nabi kita ajak dia berpikir, bagaimana kalau perempuan itu yang korban sebagai ibumu? Bagaimana kalau yang korban itu saudari kandungmu? Bagaimana kalau yang korban itu anak putrimu, anak perempuanmu? Bagaimana yang korban itu bibimu? Diajak berpikir oleh Nabi SAW. Akhirnya disebutkan oleh perawi hadis itu, setelah dijelaskan oleh Nabi SAW, laki-laki itu mengatakan, demi Allah saya tidak rela ya Rasulullah. Demikian juga laki-laki lain tidak akan rela ibu kandungnya, anak perempuannya, saudari kandungnya, bibinya dilakukan seperti itu. Akhirnya Nabi SAW menepuk dada anak pemuda itu, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Lalu anak muda itu mengatakan sampai dia tidak pernah lagi terbetik dalam hatinya sedikit pun untuk berbuat dosa. Nah, di sini Nabi kita nggak menggunakan ayat. Apa maknanya? Harus ada trik. Jangan kaku. Jadi cerita seorang ustadz tadi, anaknya perempuan, tapi di rumah itu kaku sekali, tidak ada asyiknya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena di rumah itu tidak asyik, anak ustadz ini di dalam rumah pakai jilbab bagus sekali, rapi, bersih, tertutup aurat, tapi di luar rumah dia buka auratnya. Karena nggak mendapatkan asyik. Dia ingin mencari perhatian orang. Nah, ini tentu kita orang tua tidak mencukupkan ilmu keorangtuaan yang sudah ada. Terus menggali. Ada satu buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Bukunya tipis. Judul bukunya Menjadi Orang Tua yang Asyik. Warna kulitnya itu merah jambu. Sangat bagus untuk dibaca. Bagaimana? Menjadi ayah dan ibu itu takdir.
Tapi menjadi orang tua yang asyik itu ikhtiar. Kalau menjadi ayah ibu itu nggak bisa kita pilih. Saya harus menjadi ibu, nggak bisa. Saya harus menjadi ayah, nggak bisa. Itu takdir dari Allah. Tapi menjadi orang tua yang asyik itu adalah pilihan kita. Bagaimana bisa anak tersenyum, bisa tertawa, dan dia betah bersama kita. Lagi-lagi kita harus mengalahkan HP. Kemudian 2 huruf lagi. 2 huruf ini kita lanjutkan untuk kita tunggu tahun depan. Sudahlah, cukuplah. Cukup 2 saja. Berarti baik, orang tua yang baik, orang tua yang asyik. Kita lanjutlah kalau gitu. B kedua, orang tua yang bergizi, bernilai. Bagaimana itu? Orang tua yang ketika ditanya oleh anak, khususnya perkara dasar dalam urusan agama, dia bisa menjelaskan. Itu asyik. Itu orang tua yang akan terhubung, terkonek dengan anak. Jangan sampai ketika ditanya masalah wudhu yang sangat dasar sekalipun, kita nggak bisa menjelaskan. Udah nggak usah tanya sini, tanya aja Ustadz nanti. Masya Allah. Itu nggak dianggap kita. Sering kita sebutkan contohnya, mengapa ada sebahagian anak senang dengan Spiderman, senang dengan Superman, senang men-men yang lain kan? Karena dianggap ini bergizi, bernilai, ada kelebihannya. Sampai ada di antara anak itu dia beli baju Spiderman, terbang-terbang dia. Ada kelebihan dianggap. Dan dia tidak bangga dengan orang tuanya karena di rumah itu tidak ada Fatherman. Tidak ada kelebihan di situ. Kalau ditanya, nak, kok seperti itu cara wuduknya? Bukan seperti itu, nak. Dia malah bantah dengan ucapan ustazahnya. Kata ustazah saya begini kok. Sedih nggak orang tua begitu? Sedih. Ketika pendapat kita tidak dihargai, pendapat gurunya lebih dihargai, berarti memang kita nggak bernilai dalam pandangannya. Orang tua semestinya bergizi, bernilai bagi si anak. Lalu yang terakhir apa itu? Babe E, orang tua yang empati. Agar terhubung, agar ada koneksi dengan anak tadi, hendaknya menjadi orang tua yang empati. Orang tua ketika melihat anaknya tidak sesuai harapan, dia harus tunjukkan rasa empati, tidak langsung menyerang. Misal, ada masanya anak-anak itu enggak semangat belajar, enggak semangat menghafal Al-Quran, sudah mulai malas. Datang orang tua, kenapa kamu enggak menghafal lagi? Lelah ayah, lelah umi. Apa lelah-lelah? Abi lebih lelah lagi cari nafkah. Sudah menghafal sana. Itu enggak empati. Nanti satu saat dia balik, ayah, abi, umi, kita gantian yuk. Abi, umi menghafal, saya yang cari rezeki. Gimana kira-kira? Saya yang cari nafkah, abi, umi yang hafal. Mau? Itu enggak empati. Anak-anak enggak suka dengan orang tua seperti itu. Bagaimana empatinya? Masuk ke jiwa dia. Nah, memang berat ya menghafal itu ya. Abdi rasakan sampai hari ini belum selesai-selesai juz amma. Memang sulit, tapi nak, pahala yang besar kamu akan berikan nanti untuk Abi dan Umi, mahkota kebahagiaan di akhirat. Ayo kita sama-sama semangat. Dia masuk, bukan ngegas, bukan nyerang. Makanya kalau ada istilah komunikasi itu ada komunikasi benteng dan komunikasi jembatan. Kalau komunikasi benteng, dia serang. Yang namanya satu menyerang, pasti ada yang bertahan. Serang menyerang, ini akan memperpanjang konflik. Dan kalau sudah serang menyerang, tunggu jebol satu saat. Contohnya begini, komunikasi benteng. Seorang suami
pulang ke rumah. Sampai di rumah dia lihat anaknya belum mandi, padahal waktu sudah menjelang maghrib. Dia langsung ngegas ke istrinya, "Umi, ngapain saja dari tadi pagi sampai hari ini? Ngapain saja? Anak sudah jam begini belum mandi. Baru satu anak, nggak becus mengurus anak. Mau saya ganti baru tahu." Kira-kira kalau ada suami yang ngegas seperti itu, apakah istri mengatakan sami'na wa ata'na abi, atau dia akan mempertahankan diri, dia cari alasan? Dia akan cari alasan. "Abi nggak tahu," sampai nangis mungkin. "Abi nggak tahu. Dari tadi pagi Umi mencuci piring, mencuci baju, menggosok baju." Terus disebutkan 1000 alasan. Dia bentengin dirinya. Satu saat jebol. Itu namanya komunikasi benteng. Yang perlu kita bangun komunikasi jembatan. Dengan contoh yang sama, datang tadi suaminya ke rumah, dilihat anaknya belum mandi, sudah waktu menjelang maghrib. "Nah, ayo kita bantu Umi, nak. Umi capek lelah dari tadi pagi mengurus ini mengurus itu. Ayo bantu Umi mandi sebelum disuruh oleh Umi." Kalau begitu, ibu-ibu suka suami yang nomor 1 atau nomor 2? Atau nomor 3? Ya. Merasa dihargai si istrinya, merasa dihargai perempuan itu. Mungkin itu si istri akan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tambahkan lagi istri suamiku." Mungkin karena baik sekali suaminya. Merasa dihargai, itulah komunikasi. Nah, orang tua yang cepat ngegas ke anaknya, anak akan berusaha juga mencari alasan untuk membentengi diri supaya tidak diserang, dan akan memperpanjang konflik masalah. Maka inilah kita coba sedikit demi sedikit. Tidak ada yang tidak bisa, ala bisa karena biasa. Kalau seandainya Allah sudah takdirkan hari-hari sebelumnya kita menjadi orang tua yang kasar, maka perubahan masih bisa dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum hingga kaum itu sendiri merubah diri mereka. Kita berupaya untuk terus mengkaji, membaca ayat, membaca hadis tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat lembut. Kita tutup bagaimana seorang Nuh alaihissalam. Nuh itu anak beliau, Kan'an itu di puncak kenakalan. Apa nakalnya? Kafir. Itu kan nakal sekali. Senakal-nakalnya anak hari ini orang Islam tidak seperti nakalnya anak Nuh. Masih Islam lah anak kita, alhamdulillah. Kalaupun ada kata-kata nakal, tapi bagaimana respon Nuh menghadapi anaknya? Tidak keluar kata-kata kasar sekalipun. Ketika anak sudah mau tenggelam, Nuh alaihissalam mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anandaku sayang, mari naik bersama kami. Itu di puncak kenakalan masih mampu mengatakan anakku sayang. Biasanya kalau orang tua bilang anakku sayang itu saat anaknya bagaimana? Saat anaknya baik-baik saja kan? Ketika anaknya baik, hafal Quran, patuh, "Oh anakku sayang." Coba ketika anaknya pukul kepala kita, bisa nggak bilang anakku sayang? "Oh anandaku sayang, besok jangan pukul lagi ya kepala Umi." Bisa? Nah, ternyata kajian parenting itu goalnya adalah pada orang tua, bukan pada anak. Itu kajian parenting. Goalnya pada orang tua, bahwa sikap anak tidak merubah sikap baik orang tua. Tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tidak mengeluarkan tindakan fisik yang kasar. Saya tutup lagi dengan satu penelitian seorang profesor ahli syaraf dari Universitas Kedokteran Chicago. Nama beliau Lise Elliot. Kalau namanya ini nampaknya bukan orang blower. Lisa Elliot. Beliau mengatakan, sekali bentakan untuk anak, sekali cubitan untuk anak, sekali pukulan, sekali cacian untuk anak dapat mematikan 10 miliar sel otak. 10 miliar sel otak sekali bentakan, sekali cubitan, sekali pukulan, sekali cacian dapat mematikan, memutuskan 10.000 sel otak. Saya tanya seorang dokter, memang banyak sel otak itu? Nggak bisa dihitung katanya.
Bayangkan kalau satu hari satu kali bentakan, itu anak itu satu kali cacian. Kalau 1 tahun 365 hari, 365 hari kali 10 miliar. Berapa banyak sel otak anak hari ini diputuskan oleh orang tuanya, oleh seorang tenaga didik. Saya sangat sedih ketika ada satu video dikirimkan di grup, seorang guru ketika masuk anaknya ke dalam kelas melakukan kesalahan, dia tempeleng, ditendang. La haula wala quwata illa billah. Tidak layak jadi seorang pendidik itu, tidak layak. Layaknya jadi orang masuk ke MAA. Tahu MAA? Bukan Majelis Adat Aceh. MAA, MMI. Oh gitulah, gitu. Magdesen. Magdesen. Itu cocoknya. Itu bukan tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidik itu tidak seperti itu gaya didiknya, itu gaya preman. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa selalu berjalan di atas kebenaran, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, mengikuti bagaimana orang-orang soleh dahulu dalam mendidik anaknya, sehingga komunikasi kita dengan anak berjalan lancar, kita bisa memberikan nasihat, dan kita juga bisa mendengarkan keluhan anak-anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.